Korean Wave, atau gelombang Korea, merupakan suatu fenomena penyebaran popularitas budaya Korea Selatan, seperti musik, drama televisi, dan film, ke seluruh penjuru dunia. Korean Wave ini juga dikenal sebagai Hallyu dalam istilah Chinese. Istilah ini merujuk pada pertumbuhan fenomenal terhadap budaya Korea Selatan yang mencakup segala hal, mulai dari musik, film, drama, game, hingga makanan. Dikutip dari artikel Martin Roll, Korea Selatan adalah negara yang paling gencar dalam mengekspor budaya populer di dunia dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama pemerintah Korea. Penyebaran budaya Korea Selatan yang secara masif digunakan salah satunya untuk mengembangkan kemampuan soft power mereka. Soft power merupakan kekuatan tidak berwujud yang dimiliki suatu negara melalui citranya, sehingga dapat mempengaruhi negara-negara lain. Berbeda dengan hard force yang menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi negara-negara lain. Hal ini mirip seperti film-film Hollywood Amerika yang berhasil membuat citra Amerika terlihat begitu baik di mata dunia. Gelombang Korea atau Hallyu juga telah menjadi berkah bagi perkembangan bisnis, budaya, dan citra Korea Selatan. Sejak tahun 1999, Hallyu telah menjadi fenomena budaya terbesar di Asia, yang efeknya sangat luar biasa, dengan berkontribusi terhadap 0,2% PDB Korea di tahun 2004, yang nilainya sebesar 1,87 miliar dolar, atau sekitar 29 triliun rupiah. Dan pada tahun 2019, diperkirakan meningkat menjadi 12,3 miliar dolar atau sekitar 193 triliun rupiah. Hallyu menjadi salah satu faktor yang mendorong Korea Selatan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-12 di dunia. Padahal, pada tahun 1965, PDB per kapita mereka masih lebih rendah dari Ghana. Awal mula berkembangnya Hallyu diperkirakan terjadi pada tahun 1999. Pada saat itu, dirilis film yang berjudul Swiri, yang bercerita mengenai spionase Korea Utara. Film ini berhasil menarik perhatian publik, dan menjadi film yang disukai di Asia Tenggara. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, dirilis film Autumn in My Heart, My Sassy Girl, dan Winter Sonata, yang semakin populer, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi hingga ke Cina, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Kesuksesan film-film ini telah berhasil mendongkrak popularitas budaya Korea, dan menjadi cikal bakal Hallyu. Meskipun munculnya Hallyu terjadi pada tahun 1999, akan tetapi, sebenarnya berkembangnya Hallyu dipengaruhi oleh beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu, jauh sebelum tahun 1999. Peristiwa-peristiwa ini antara lain: sebelum tahun 1990-an, warga negara Korea Selatan dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Ketika aturan ini dicabut, hal ini membuka jalan bagi warga Korea untuk menjelajah dunia, khususnya Eropa dan Amerika. Banyak dari mereka, yang pada akhirnya bisa menempuh pendidikan di universitas-universitas terbaik dunia, dan berkarir di perusahaan ternama luar negeri. Warga Korea yang telah berpendidikan, dan berpengalaman kerja di luar negeri ini, pada akhirnya, kembali ke Korea, dengan membawa ilmu, dan wawasan mereka. Sehingga, mendorong lahirnya banyak talenta-talenta muda berbakat, dengan kualifikasi tinggi di Korea Selatan. Di tahun 1997 hingga 1998, sebagian besar negara di Asia mengalami krisis keuangan, salah satunya Korea Selatan.
Akibat krisis ini, Korea mengalami masalah yang sangat serius, karena mereka kehilangan investasi-investasi asing. Pendapatan sektor pariwisata mengalami penurunan drastis, dan Korea menghadapi citra yang buruk di mata dunia. Para chaebol menjadi pihak yang paling terdampak dari krisis ini. Chaebol adalah para konglomerat yang beroperasi pada setiap sektor ekonomi di Korea. Krisis ini memaksa mereka untuk merestrukturisasi perusahaan dengan mengorbankan sebagian sektor bisnis demi mempertahankan bisnis inti mereka. Tumbangnya bisnis para chaebol ini pada akhirnya membuka peluang bagi para pemain baru untuk memasuki pasar yang sebelumnya dimonopoli oleh para chaebol. Perekonomian Korea sangat bergantung pada para chaebol, sehingga apabila mereka gagal, maka negara juga akan ikut terkena imbasnya. Oleh karena itu, Presiden Kim Dae-jung pada akhirnya mendorong kemajuan teknologi informasi dan budaya sebagai kekuatan utama Korea di masa depan. Teknologi informasi yang maju akan menciptakan industri-industri baru yang sebelumnya Korea hanya bergantung pada industri manufaktur tradisional. Sedangkan budaya dapat menjadi produk ekspor penting yang bernilai miliaran dolar, serta dapat membantu dalam peningkatan citra Korea di dunia. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan dana yang besar untuk mengembangkan infrastruktur internet berteknologi tinggi. Mereka meyakini bahwa internet yang semakin baik akan membuat warga Korea Selatan dapat semakin terhubung dengan dunia global dan akan memberikan manfaat yang luas bagi Korea. Selain itu, pemerintah Korea banyak melakukan investasi pada startup dalam negeri. Pada tahun 2012, dana dari pemerintah Korea mencapai lebih dari 25% dari seluruh modal Ventura yang disalurkan di Korea, dan 1/3 dari seluruh modal Ventura yang ada di Korea, ada di industri hiburan. Ketiga peristiwa ini terjadi pada periode waktu yang sama, yakni pada tahun 1990-an. Generasi muda Korea yang energik, berbakat, dan didukung oleh infrastruktur memadai, serta lingkungan yang kondusif, telah membuka kesempatan bagi generasi muda Korea untuk aktif dalam berkarya dan bereksperimen dalam bermusik, drama, dan film. Film-film dengan cerita kontroversial yang belum pernah ada sebelumnya, berani mereka coba filmkan. Sehingga, mereka berhasil mendapatkan popularitas dengan cepat. Banyak pula penyanyi dan band Korea yang berani mengadaptasi musik rap Amerika, dan kemudian disesuaikan dengan selera musik Korea, yang ternyata berhasil menjadi booming dan populer di hampir seluruh dunia. Dikutip dari artikel Martin Roll. Secara kumulatif, film, musik, dan drama Korea telah memberikan dampak yang sangat positif pada perekonomian dan citra negara Korea. Menurut Korea Foundation for International Cultural Exchange, Hallyu menyumbang 9,5 miliar dolar terhadap perekonomian Korea pada tahun 2018. Pemerintah dan generasi muda Korea Selatan cerdik dalam melihat peluang di masa depan. Dengan memanfaatkan budaya mereka yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta selera masyarakat global, berhasil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan negara Korea Selatan maju. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, sampai jumpa.